Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bio yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Rahman Saleh SAG MPSI yang akan membahas mengenai teori organisasi modern. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Kaisar Balkis, Aisyah Sayyidah Agni, Zahra Salsabila Herunisa, dan Salwa Takira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi modern. Organisasi modern itu muncul karena adanya teori klasik yang dianggap sebagai teori yang kaku gitu dan lebih berfokus pada efisiensi kerja. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan juga zaman, organisasi itu dituntut untuk menjadi lebih adaptif gitu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, organisasi ini menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dan juga dinamis sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel lagi. Nah, dalam teori organisasi modern, struktur organisasinya itu tidak bersifat kaku seperti teori organisasi klasik. Pengambilan keputusan itu lebih melibatkan anggota organisasinya sendiri sehingga terciptanya partisipasi yang lebih besar gitu dalam teori organisasi modern ini. Dibandingkan dengan teori klasik itu terdapat perbedaan utama. Teori klasik itu memandang organisasi sebagai sistem yang lebih tertutup, strukturnya kaku, terus keputusannya itu terpusat pada satu orang serta fokusnya itu lebih efisiensi kerja. Sedangkan teori modern itu memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka, memiliki sistem yang lebih fleksibel, keputusannya juga lebih bervariatif dan juga lebih adaptif serta inovasi gitu. Dan manusianya itu dipandang bukan sebagai alat di organisasi itu sendiri, tetapi sebagai aset gitu yang bisa mencerminkan organisasi itu jauh lebih baik. Salah satu konsep utama dalam teori organisasi modern adalah organisasi yang memiliki sistem terbuka. Artinya organisasi itu bisa berinteraksi dengan lingkungan luar, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, budaya, persaingan bisnis, serta kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu, organisasi harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan dan juga berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh yang besar. Saat ini banyak organisasi yang menggunakan komunikasi digital sebagai sistem kerja online seperti remote working maupun hybrid working gitu. Teknologi membantu organisasi menjadi lebih efisien dan inovatif. Terakhir, organisasi modern juga menempatkan sumber daya manusia sebagai aset yang sangat penting. Organisasi tidak hanya perhatikan produktivitas terhadap kinerjanya aja, tapi kreativitas, motivasi, dan komunikasi dalam SDM yang ada di organisasi tersebut itu juga. Jadi saya di sini ingin menjelaskan pengertian teori sistem. Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy melalui General System Theory. Organisasi juga dianggap sebagai sistem terbuka karena selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, karakteristik dan organisasi modern. Teori sistem memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya berbagai subsistem yang saling terhubung, hubungan saling tergantung antar bagian, serta adanya umpan balik atau feedback untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya, penggunaan teknologi digital dan AI yang membuat organisasi modern menjadi lebih cepat, adaptif, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya ada teori kontingensi. Teori kontingensi ini menyatakan bahwa tidak adanya satu cara terbaik dalam mengolah organisasi. Keberhasilan organisasi bergantung pada kesesuaian antara strategi, struktur, teknologi, dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, setiap organisasi memerlukan pendekatan yang berbeda serta harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan. Contoh penerapan teori kontingensi dapat dilihat pada sistem kerja work from home atau WFH, hybrid working, dan kolaborasi digital. Selain itu, penggunaan AI dan teknologi digital juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, teori organisasi pembelajar atau learning organization yang dikemukakan oleh Peter Senge pada tahun 1990. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu perlu menjadikan proses belajar sebagai budaya agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Senge juga mengemukakan 5 disiplin utama, yaitu personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan juga system thinking. Nah, melalui penerapan 5 disiplin tersebut, organisasi ini dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, mendorong inovasi, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan efektivitas kerja. Oleh karena itu, organisasi yang terus belajar akan lebih mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus bertumbuh dan berubah. Nah, jika pada teori learning organization, organisasi itu didorong untuk terus belajar dan beradaptasi, maka pada pendekatan digital dan agile organization, kemampuan beradaptasi tersebut itu diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital serta sistem kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Nah, untuk pendekatan digital sendiri itu merupakan pengguna teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Sedangkan agile organization adalah organisasi yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Nah, karakteristik
utamanya meliputi struktur kerja yang fleksibel, pengambilan keputusan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta fokus pada inovasi dan perbaikan keberlanjutan. Penerapan pendekatan digital dan agile memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi kerja, kemudahan beradaptasi terhadap perubahan, meningkatnya kreativitas dan inovasi, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan daya saing organisasi. Oleh karena itu, organisasi yang mampu memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan prinsip agile itu akan lebih siap menghadapi tuntutan lingkungan yang terus berubah. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dalam perspektif teori organisasi modern. Teori organisasi modern menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap organisasi. Jika sebelumnya organisasi dipandang secara lebih mekanistik dan kaku, sekarang organisasi dipandang lebih kompleks dan dinamis serta saling terhubung antara struktur, manusia, teknologi, serta lingkungan. Integrasi teori ini berawal dari teori klasik yang menekankan efisiensi dan struktur organisasi yang kemudian berkembang menjadi teori sistem yang melihat organisasi sebagai open system, yaitu menerima input dari lingkungan mengolahnya dan kemudian akan kembali lagi pada lingkungan, yaitu outputnya sendiri. Selanjutnya muncul teori kontingensi yang menegaskan bahwa tidak ada satu model organisasi yang paling baik untuk di semua situasi. Efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara kondisi internal organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya. Kemudian mengalami perkembangan dan melahirkan konsep learning organization yang dimana pembelajaran sebagai kunci adaptasi serta organisasi digital dan agile yang dimana menekankan pada fleksibilitas, responsivitas, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, teori organisasi modern saat ini dipahami sebagai teori yang dinamis, adaptif, dan terus berkembang. Selanjutnya, implikasi praktis dari teori organisasi modern menunjukkan bahwa organisasi itu tidak berfokus pada efisiensi, namun juga pada kesejahteraan dan perilaku karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui desain kerja yang lebih fleksibel, pembelajaran keberlanjutan, serta kepemimpinan yang lebih partisipatif dan suportif. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap dampak psikologis karyawan serta teknologi stres. Contohnya, Unilever yang menerapkan fleksibilitas kerja dan reskilling, Google yang menerapkan psychological safety, dan Spotify yang menerapkan sistem kerja agile, yang dimana ketiganya ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada manusia. Selanjutnya ada rekomendasi riset lanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, teori organisasi modern ini masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, terutama dalam menghadapi perubahan di masa sebelumnya. Penelitian dapat difokuskan pada bagaimana organisasi mempersiapkan diri terhadap perubahan, termasuk peran kepemimpinan transformasional dalam mengarahkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Selain itu, aspek budaya organisasi dan komunikasi internal juga menarik untuk diteliti, karena keduanya berpengaruh terhadap efektivitas kerja dan keberhasilan perubahan organisasi. Di era digital, manfaatan teknologi seperti AI, big data, dan analitik data juga dapat menjadi fokus penelitian, karena teknologi tersebut dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan organisasi. Selain itu, konsep learning organization, transformasi digital, dan teori kontingensi juga masih sangat relevan untuk dikaji, karena dapat memahami bagaimana organisasi menyesuaikan struktur dan strategi mereka dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi modern memandang organisasi sebagai sistem dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan. Berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih menekankan struktur dan aturan, teori organisasi modern lebih menekankan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, belajar organisasi, serta pentingnya kepemimpinan adaptif. Selain itu, manfaat teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi di era modern. Dengan demikian, teori organisasi modern tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis mengenai bagaimana organisasi bekerja, tapi juga menjadi pedoman praktis bagi organisasi agar mampu bertahan, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan perubahan di masa depan. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai teori organisasi modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.